Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan buat kami kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen teknologi agribisnis. Saya Renggari Septianjita, yang kedua Fitri Adetan, yang ketiga Selvi Patola, yang keempat Paula Kait, dan yang kelima Sutri Utari Detan. Yang pertama, manajemen teknologi agribisnis. Teknologi agribisnis merupakan salah satu sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari perusahaan-perusahaan agribisnis. Penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha, jenis usaha, kemampuan biaya, maupun sumber daya manusia serta kebutuhan atau keinginan pelanggan. Manajemen teknologi mencakup pengorganisasian sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikannya secara tepat dan efisien. Yang berikut adalah pengertian manajemen. Manajemen secara harfiah yang diserap dari bahasa Inggris manajemen. Di dalam kamus diterjemahkan dalam dua makna, yaitu yang pertama adalah direksi, pimpinan, dan yang kedua yang mempunyai arti ketelaksanaan, pimpinan, pengelolaan. Terjemahan yang pertama bahwa manajemen mempunyai arti yang menjalankan satu organisasi atau perusahaan, sedangkan arti manajemen yang kedua adalah proses pengelolaan perusahaan atau organisasi. Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freemer tahun 1989, manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mary Parker Wallet, memberikan batasan manajemen sebagai seni untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang-orang. Yang berikut mendefinisikan manajemen dalam agribisnis. Agribisnis dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan meliputi manufaktur, distribusi, kebutuhan usaha, proses produksi usaha tani, penyimpanan, pengolahan, serta distribusi hasil atau komoditas dari usaha tani dan jenis lainnya. Definisi lain dapat dikatakan bahwa agribisnis adalah setiap kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk mencapai laba, meliputi bahan-bahan pertanian dan pengelolaan, pemasaran, transportasi, serta distribusi materi dan produk-produk konsumen. Sedangkan Elroy mendefinisikan agribisnis sebagai pengetahuan yang mengkoordinasikan masukan pertanian, input, seterusnya produksi, pengolahan, serta distribusi produk makanan dan serat. Yang berikut tanggung jawab dan fungsi manajemen. Sesuai dengan manajemen, maka fungsi manajemen dalam agribisnis dapat dikelompokkan menjadi manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Yang berikut teknologi dalam bisnis dan perkembangannya. Said dan Intan 2004 menjelaskan bahwa teknologi agribisnis mencakup teknologi dalam berbagai aktivitas agribisnis, mulai dari aktivitas agribisnis, pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, aktivitas produksi, aktivitas pengelolaan, hingga aktivitas pemasaran. Teknologi tersebut mencakup dari aplikasi bioteknologi, mekanisasi biokimia, teknik kimia, teknik fisika, teknik nuklir, mikroelektrik, komunikasi dan perhubungan, geologi, serta teknologi lainnya. Caltech 2004 menyebutkan bahwa tentang teknologi yaitu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap
sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadi pengulangan. Berikut ini beberapa pengertian teknologi secara umum. Contoh perkembangan teknologi agribisnis. Yang pertama, rekayasa genetik. Hal ini dilakukan melalui kegiatan dengan memasukkan gen yang diinginkan pada kromosom makhluk hidup. Kegiatan rekayasa genetika ini dapat memberikan keuntungan khususnya di bidang pertanian, yaitu mentransformasi gen tunggal, mentransfer gen ke tanaman yang tidak sejenis, menciptakan hibrida dari tanaman yang tidak jelas. Contoh yang kedua, pengendalian hama terpadu. Teknologi ini digunakan dalam pengendalian hama yang didasarkan prinsip ekologis dengan berbagai teknik pengendalian yang disesuaikan sehingga populasi dapat dipertahankan di bawah jumlah yang ekonomis, tidak merugikan, dan dapat mempertahankan kesehatan lingkungan. Contoh yang ketiga, The Global Positioning System atau GPS. Teknologi GPS adalah suatu teknologi yang menggunakan satelit agar dapat melihat lahan dan tanaman pertanian secara spesifik. Contoh yang keempat, penerapan bioteknologi dalam agribisnis. Harapan dari keberhasilan industrialisasi pertanian, khususnya agroindustri, akan dapat berhasil jika bioteknologi mampu menjadi hambatan antara sektor pertanian dengan sektor industri yang mempunyai wawasan lingkungan. Fungsi-fungsi manajemen teknologi. Teknologi yang diterapkan pada agribisnis sebagai salah satu sumber daya produksi harus dapat digunakan secara tepat yang meliputi jenis teknologi dan skala aplikasinya. Dengan demikian, untuk aplikasi teknologi ini perlu adanya penerapan fungsi-fungsi dari manajemen secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan aplikasi terkait dengan pemilihan jenis teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Yang kedua, pengorganisasian teknologi. Manajemen teknologi juga mencakup pengorganisasian sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan secara tepat dan efisien. Yang ketiga, pelaksanaan penerapan teknologi. Jika rencana pengembangan dan aplikasi teknologi telah dirampungkan, serta semua sumber daya yang dibutuhkan telah siap untuk dioperasikan, maka tibalah waktunya untuk memulai pelaksanaannya. Pelaksanaan tersebut mulai dari pengembangan sampai penggunaan teknologi dalam produksi atau operasi perusahaan. Yang keempat, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Fungsi pengawasan dilakukan terus-menerus sejak perencanaan dan dalam berbagai aspek, sedangkan evaluasi dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui kesesuaian rencana, pengendalian, dan serta hasil mengetahui ada tidaknya penyimpangan dari rencana semua. Yang berikut, alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian adalah susunan dari alat-alat yang kompleks dan yang saling berkaitan. Dalam bidang pertanian, alat-alat dan mesin inilah yang mengalami perkembangan. Yang pertama, bajak. Alat dan mesin pertanian yang paling besar pemanfaatannya pada saat pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah tidak hanya merupakan kegiatan lapang untuk memproduksi hasil tanaman, tetapi juga berkaitan dengan yang lainnya seperti penyebaran benih atau penanaman bibit, pemupukan, perlindungan tanaman, dan panen. Yang kedua, era traktor bermesin uap. Yang ketiga, mesin bertenaga pembakaran internal. Yang keempat, traktor. Di sini ada dua macam traktor. Yang pertama, traktor beroda 3 dan berbahan bakar mesin. Dan yang kedua, traktor modern, yaitu traktor beroda 4. Dan yang terakhir, perusahaan mesin pertanian. Yang berikut, kasus manajemen produksi. Usaha produksi pertanian
produksi primer sangat variatif dan sangat tergantung pada jenis komoditas yang disahkan. Namun, pada intinya, manajemen produksi pertanian mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, input-input dan sarana pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Yang terakhir, kasus manajemen teknologi. Terdapat perencanaan teknologi, pengorganisasian teknologi, pelaksanaan penerapan teknologi, dan yang terakhir pengawasan, evaluasi, serta pengendalian teknologi.